Amin. Ya, gerak Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Di SMK Siswanya berkarakter, terampil dan berkarya. Siswanya berprestasi di SMK bisa. Barangkali dari teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir, ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan sehga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan bisa hadir dengan kita. Baik, saya absen dulu ya. Jamal terkait apa? Pendahuluan, ya. Tentunya kemarin kita sudah melaksanakan proses dari sebuah pengecatan awal itu adalah pendahuluan, ya. Ini sudah kita ulas, ya, hingga nanti kita akan memperdalam di praktiknya, ya, karena ini satu urutan sekali, ya. Pendahuluan. Ketika proses pengecatan kita sudah persiapkan sejak awal dari dasar pertama, ya, mulai persiapan permukaan, pendahuluan, ya, ini masih mungkin ada yang benar kalian masih apa sih? Barangkali dalam satu mobil itu ada bagian yang tidak akan dikerjakan, mungkin hanya akan mengerjakan fendernya atau pintunya saja. Ya, maka yang tidak dikerjakan harus dimasking, ya. Dan itulah besar masking itu seperti, ya. Jadi nanti lebih lanjut nanti akan saya sampaikan. Masih itu seperti apa? Metodenya bagaimana? Ya, bagaimana cara memastinya bahannya seperti apa? Ya, nanti saya beri gambaran, nanti kita akan melaksanakan diskusi terkait dengan masking. Masking terkadang terlihat mudah, ya, hanya untuk saja. Namun kalau kita tidak teliti, nanti hasilnya juga akan berpengaruh pada hasil pengecatan. Barangkali sebelum kita lebih lanjut, ada yang tanyakan? Irfan, ada yang tanyakan? Mengapa kalau bapak masking? Oh, ini sebuah pertanyaan awal yang sangat luar biasa sekali, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi untuk menutup bagian yang tidak cat agar tidak nasibkan dari cat, sehingga cat itu memang benar-benar tertuju pada bagian yang akan dicat, tidak menyebar kemana-mana. Itu di antara sendiri. Ya, mungkin ada yang lain, ada yang menanyakan yang lain. Sebelum kita lanjut, ya, silakan. Bahan apa yang diperlukan dalam masking? Oh, baik, ya. Bahan apa yang diperlukan dalam masking? Ya, tentu harus ada bahan-bahannya karena kita akan melakukan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan masking pasti ada. Ya, bahan-bahannya di antara adalah kertas masking, ya. Kalau kita paling murah itu kita pakai koran bisa. Tapi kalau yang mahal kita bisa pakai video dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada masking tape, ya. Masking tape itu isolasi yang khusus untuk masking dan sifatnya itu mudah dilepas tapi tidak mudah lepas dan tidak meninggalkan adhesi atau bahan-bahan yang nanti melekat pada permukaan panel. Ini sebagai gambaran awal karena sudah punya pertamanya yang luar biasa, ya. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan pretest untuk kalian. Sebagai pengetahuan awal sebelum saya menyampaikan lebih lanjut. Waktunya kurang lebih 5 menit, ya. Silahkan kalian kerjakan semampunya. Bisa dibuka? Ya. Nanti saya akan menyampaikan materi pada pagi ini, ya. Jadi nanti saya harapkan kita bisa mencermatinya, memahami, ya, sehingga apa yang saya sampaikan bisa jadi komunikasi, ya. Dan kalian bisa lebih paham, kalian bisa lebih memahami apa yang akan saya sampaikan. Baik, ya, materi pada pagi hari ini adalah penerapan metode masking bagian yang tidak diperbaiki, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, ya. Jadi dalam masking itu hanya menutup bagian yang tidak akan diperbaiki. Nah, harapannya apa? Tujuannya agar kalian itu mampu memilih metode masking yang akan digunakan pada tanah yang tidak diperbaiki dengan tepat. Jadi nanti kalian
bisa memilih metode yang tepat. Tujuan dilakukan masking itu adalah untuk melindungi permukaan tertentu dari bodi kendaraan agar tidak terkena semprotan cat serta debu-debu yang dihasilkan dari pengecatan. Ya. Jadi nalarnya seperti ini. Ya, ketika kita punya satu panel pintu, ya, itu yang akan kita kerjakan. Sedangkan kita tidak perlu untuk melepas pintu, ya. Maka apa? Maka kita akan melakukan masking bagian-bagian selain pintu. Ya, makanya agar nanti yang lain itu tidak terkena semburan cat. Karena kita tahu spray gun itu kan menyembur ya, menyembur. Ya, kalau kita tidak tutup bagian samping atas dan atas bawahnya, otomatis akan menyembur di areanya. Ya, jadi kita hanya fokus pada area yang kita lakukan pengecatan. Macam-macam metode masking, ya. Jadi kita dalam melaksanakan pekerjaan kita harus cermat, ya. Pekerjaan apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi ketika kita akan melakukan pekerjaan misalnya untuk surfacer atau mungkin block preventing atau spot preventing, kita harus memahami metodenya yang mana yang akan kita pilih sehingga apa yang kita lakukan benar-benar tepat sasaran. Ini adalah masking untuk block preventing, ya. Block preventing berarti untuk keseluruhan. Ini untuk surfacer, ya, surfacer. Ini biasanya kita menggunakan masking, ya, masking reverse masking terbalik. Dari yang bagian bawah akan berubah menjadi bagian atas sehingga akan menjadi sebuah seperti gelembung, ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memperkecil overspray, jadi tidak akan menimbulkan step sehingga nanti di ampas itu akan cepat hilang, ya. Jadi ini bagian-bagian ini kita tutup dengan masking, ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama adalah masking dilakukan dalam ruangan dan dipastikan harus bersih dari kotoran dan minyak atau debu. Ini ada contoh-contohnya, ya. Ini masking pada ban, ya. Ban itu ada maskingnya sendiri. Harus membersihkan area ini bebas dari minyak, bebas dari grease, ya. Ini dilakukan sampai bersih. Masking untuk seperti penting. Nah, ini dasar untuk di surfacer. Jadi manfaatnya apa? Kalau ketika kita pelajari menguasai kompetensi ini. Oke, ya, mungkin ya memungkinkan kita bisa buka usaha sendiri di bidang pengecatan karena ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan dengan materi sebelumnya. Tiga kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 1 diketuai oleh Wahid, ya. Kelompok 3 oleh Jamil, ya. Dan kelompok 3 diketuai oleh Ifal. Nah, nanti saya bagikan LKPD-nya, nanti silahkan kalian isi, kalian diskusikan, dan nanti kita diskusikan di depan. Ya, silahkan kalian diskusikan dari permasalahan yang ada di materi ini. Saya kasih waktu sekitar 10. Tulisannya bagusan, ya. Buka. Ini aman penjelasannya.
Dan semua tangan digerakkan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju. Di tempat sana. Kelompok 3. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan atau mempresentasikan hasil dari diskusi pada materi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan masking untuk support preventing. Masking adalah satu metode masking dimana dari kapasitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan masking untuk Flow PPIT. Ini proses kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan dari 3 kelompok tersebut. Memilih metode masking yang baik dan sesuai. Baik ya, ini adalah kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan. Untuk post test ya, saya kasih waktu 4 menit ya. Materi apa yang kira-kira masih kalian pelajari pada bahasan materi? Kemudian manfaat apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran materi ini? Silakan yang menyampaikan. Pengetahuan, ya, pengetahuan. Kemudian praktek. Bisa sebagai dasar melakukan praktek di lapangan besok. Ya. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan praktek pada materi ini. Ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bisa menambah pengetahuan terkait dengan materi masking. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai dasar dalam melaksanakan praktek. Karena kalau praktek itu sudah didasari dengan teori yang benar, ya insya Allah nanti prakteknya juga akan lebih baik. Ya, tadi seperti yang disampaikan, ada yang menanyakan bagaimana kalau terjadi overspray karena terlanjur dalam melaksanakan prakteknya tidak benar. Nah ini kalau dengan ada dasar teorinya yang benar kalian pahami, sehingga nanti pada saatnya kalian melaksanakan praktek itu lebih cermat, lebih hati-hati, ya, lebih teliti, ya. Ini adalah materi yang akan datang, praktek penerapan referensi masking pada spot preventing. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan kelas dan kotor. Berdoa dengan baca surah. Monggo pada ketua kelas jenderal untuk memimpin doa pada materi ini. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Walasina insana fi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian dari saya Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.